Prodia Podcast. Well. Wellness lifestyle. Welcome back to Prodia Podcast. Well. Wellness lifestyle. Kembali lagi di sini bersama Abang Tul untuk mengupas tuntas banyak hal tentang informasi kesehatan. Hari ini cukup spesial karena aku akan membuat sebuah sketch pendek. Ya. Jadi mohon maaf kalau agak-agak weird, tapi tolong tebak apa maksud daripada sketch ini. Alkisah ada seseorang pelajar, enggak dia jangan pelajar. Alkisah ada seseorang mahasiswa dengan menggemblok tas. Tiba-tiba dia mengingat sesuatu di jalan pulangnya. Langsung dia merogoh tasnya dibuka dan mengambil sebuah tumpukan kertas yang adalah draft penelitiannya, proposal. Ceritanya sudah approve proposalnya. Waduh, tinggal pengumpulan data nih ya. Tapi biayanya butuh ini, biaya gede gara-gara ini nih. Banyak pertimbangan di situ. Dia pusing. Harus gimana ya? Aku membutuhkan solusi untuk bisa menyelesaikan penelitian ini. Oke. Itu adalah sketch pendek. Buat sahabat Prodi di sini yang mendengarkan, khususnya bagi mahasiswa kedokteran atau jurusan berkecimpung di jurusan bioteknologi. Dalam penyelesaian tugas akhir itu pasti berkutat dengan penelitian. Betul? Iya dong. Betul. Nah, penelitian tersebut itu butuh sources atau sumber daya gitu ya. Salah satunya misal laboratorium. Terus juga bahan-bahan baku untuk melakukan penelitian. Iya dong. Yang namanya kita melakukan penelitian pasti butuh mediumnya, seperti itu kan. Nah, salah satunya pasti butuh reagen kan untuk melakukan penelitian itu. Nah, berdasarkan informasi yang saya dapatkan, reagen ini acap kali itu hanya bisa didapatkan di luar negeri yang dibutuhkan. Yang dimana reagen tersebut berarti harus impor. Betul atau betul? Informasi berikutnya, kalau impor biayanya mungkin akan membengkak karena biaya cukai. Iya dong. Tidak mungkin beli reagen menggelapkan. Tidak boleh dong. Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik tentunya harus melewati birokrasi yang tepat, yaitu membayar bea cukai, gitu kan? Nah, ini yang mungkin menjadi kendala gitu atau hambatan dalam penyelesaian penelitian ini supaya berjalan dengan baik gitu. Lalu bagi para peneliti, bagaimana solusi terbaik untuk case ini? Maka dari itu di sini adalah Prodia akan memberikan solusi buat teman-teman mahasiswa kedokteran, teman-teman mahasiswa jurusan bioteknologi untuk menyelesaikan penelitian. Solusi apa yang ingin ditawarkan? Aku tidak mengerti. Di sini akan dipaparkan agar rekan-rekan mungkin akhirnya jadi paham. Nah, ada wadah yang bisa menjadi solusi buat teman-teman dari mahasiswa kedokteran dan juga bioteknologi. Wadah apa itu? Ada wadah di Prodia namanya adalah layanan penelitian atau biasa dikenal dengan namanya research support. Apa itu layanan penelitian dan research support? Di sini aku sudah mengundang seseorang yang akan secara lengkap dan jelas dan detail memaparkan apa itu layanan penelitian atau bisa dikenal research support. Di sini ada Mbak Rina Triana. Halo Mbak Rina. Halo Bang Tul. Terima kasih banyak kesediaannya untuk memaparkan tentang layanan penelitian atau research support. Jadi Mbak Rina mungkin boleh diintroduce. Sebenarnya Mbak Rina di layanan penelitian atau research support ini tuh apa sih Mbak? Mungkin sahabat Prodia harus tahu. Halo sahabat Prodia, perkenalkan nama saya Rina Triana. Di sini saya sebagai Research Support Head dari PT Prodia Widya Usada. Nah, berarti di sini informasi yang dipaparkan tentang layanan penelitian
akan sangat valid. Karena langsung nih dari Mbak Kepalanya yang akan menjelaskan apa itu layanan penelitian atau biasa disebut sebagai research support. Mbak Rina, pertama, apa sih sebenarnya layanan penelitian atau research support yang ada di Prodia ini? Monggo Mbak, boleh dipaparkan. Oke, terima kasih Bang Tul. Nah, sahabat Prodia, di Prodia ini kita mempunyai layanan penelitian atau research support gitu ya. Nah, apa sih itu gitu? Research support itu adalah suatu layanan yang disediakan khusus oleh Prodia nih untuk membantu para peneliti seperti mahasiswa-mahasiswa kedokteran, kemudian mahasiswa-mahasiswa jurusan kesehatan atau biomedik atau bioteknologi gitu ya. Untuk mereka meneliti gitu, membantu penelitiannya dengan tujuan misalnya untuk penelitian akademis seperti yang tadi Bang Tul ya, tadi lagi mahasiswa tingkat akhir itu kan pasti untuk sekolah gitu ya. Untuk tujuannya untuk tujuan penelitian akademis, kemudian untuk tujuan penelitian publikasi seperti misalnya dosen yang memang harus publish terus gitu ya, atau enggak yang mahasiswa yang banyak dapat dana hibah nih untuk melakukan penelitian dari pemerintah gitu ya. Nah, itu juga bisa kita bantu. Dan juga untuk tujuan epidemiologi. Jadi misalnya kita lihat profil dari suatu populasi ini seperti apa, itu penelitiannya bagaimana, itu boleh gitu ya. Kita bantu tuh mengerjakan gitu. Kenapa gitu ya kita membantu mengerjakan, maksudnya keunggulannya apa gitu. Nah, karena Prodia itu punya cabang dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Jadi untuk penelitian-penelitian yang multi-site, yang misalnya kita punya penelitian tuh pengen neliti dari satu di Sumatera, satu di Papua. Pas banget pakai Prodia karena kita punya cabang ada yang dari Sumatera, ada yang dari Papua gitu ya. Ada case-case penelitian sampai bermacam-macam kota gitu ya? Betul. Ada banyak ya penelitian-penelitian, apalagi yang penelitian-penelitian untuk tujuan publikasi dan epidemiologi gitu dari dana hibah dari pemerintah. Itu biasanya tuh banyak banget site-sitenya gitu. Dan itu sangat cocok untuk pakai jasa Prodia gitu ya, karena memang Prodia itu punya banyak sekali cabang di mana-mana. Nah, penelitian di Prodia itu tuh seperti program CSR-nya Prodia gitu. Jadi memang kalau untuk CSR. Penelitian itu kalau kita mau meneliti tapi tesnya misalnya yang sudah rutin Prodia kerjakan gitu ya, itu pasti ada diskon spesial gitu ya untuk penelitian. Tapi misalnya tesnya itu adalah tes yang belum rutin kita sediakan untuk layanan pasien biasa gitu ya, tes riset gitu. Nah, itu biasanya itu peneliti itu hanya membayar biaya reagennya dan biaya consumable-nya atau bahan pembantunya aja gitu. Sedangkan biaya jasa kerja, biaya SDM yang mengerjakan, biaya alat yang digunakan, biaya listrik gitu ya, itu semua free of charge, tuh ditanggung sama Prodia. Jadi memang benar-benar hanya bayar biaya reagen sama biaya bahan pembantu aja gitu. Gimana tuh? Betapa di provide-nya peneliti apabila bekerja sama dengan Prodia tadi ya. Betul. Luar biasa. Dari tim Multibi ini mungkin boleh nih nampilin sesuatu di sini. Ada yang mau aku tunjukin. Nah, di sini ada sebuah rangkaian proses sepertinya. Ini Mbak Rina boleh diceritakan nggak sih? Ini rangkaian proses apa sih Mbak? Ya, jadi ini adalah layanan-layanan yang ada di research support ini gitu ya. Ya, kita bahas satu-satu ya Bang Tul ya. Oke, boleh. Nah, yang pertama adalah research test information gitu. Jadi layanan penunjang penelitian atau layanan research support di Prodia itu yang pertama itu adalah menyediakan informasi seputar tes-tes riset gitu. Jadi kita itu open banget ya untuk diskusi online dengan para peneliti. Misalnya kayak tadi Bang Tul, aduh bingung banget nih mau ngerjainnya gimana, mau beli reagennya gimana gitu ya. Nah, itu diskusi online dengan kita gitu ya, janjian gitu kapan kita bisa diskusi online, karena kan pandemi memang harus online gitu ya semuanya ya. Nah, itu kita bisa kasih masukan gitu. Misalnya tuh banyak banget yang nggak tahu gitu ya, ini mau ngerjain di mana. Misalnya tanya, Mbak bisa ngerjain pemeriksaan untuk COVID misalnya gitu ya, terkait dengan yang baru-baru nih badai sitokin gitu ya. Dia pengen ngerjain sitokin yang
yang belum selain IL-6 gitu misalnya gitu ya, IL-10, TNF alpha dan lain-lainnya gitu. Nah itu bebas, kita bisa berinteraksi, berdiskusi. Nah itu nanti kita akan menjelaskan gitu bahwa di kita itu bisa ya mengerjakan tes-tes yang memang belum rutin disediakan dan terkait untuk riset itu kita sangat available dan akan mengusahakan yang terbaik supaya bisa dikerjakan. Kemudian yang kedua nih ya, providing scientific literature. Nah di sini juga Prodia itu tuh punya banyak langganan jurnal gitu ya. Jadi kadang kita misalnya lagi pengen buat kerangka teori gitu, betul. lagi ngetik tiba-tiba pas buka jurnalnya berbayar di komputer ya, di Google-nya tuh berbayar. Aduh bingung ya nih. Mau beli tapi kok mahal banget gitu, duitnya terbatas. Mana gitu udah ya. paling menjawab teorinya judul gitu diangkat. ya, betul. Nah itu kita tuh bisa tuh membantu gitu, karena kami itu berlangganan dengan berbagai macam jurnal gitu ya. Siapa tahu pas lagi yang jurnal itu memang kita langganan, kita bisa bukain, nanti kita kasih full teksnya gitu ya, full jurnalnya gitu. Jadi tuh bisa juga tuh kita menyediakan literatur yang saintifik. Kemudian layanan yang lain yang ketiga nih, informasi terkait penanganan sampel, kemudian metode dan juga pemilihan dari teknologi. Nah ini juga nih kadang tuh kita kalau misalnya mau buat proposal, mau ngajuin ke etik, itu tuh suka bingung berapa banyak darah yang harus diambil, berapa banyak urin atau berapa banyak spesimen lain nih yang harus diambil, karena nanti dari segi etik nggak boleh banyak-banyak ya, karena nanti kan pasiennya tuh masa diambil segini gitu ya, nggak etis gitu ya. Nah itu biasanya tuh peneliti juga suka bingung tuh ngitung-ngitungnya gitu. Nah itu kita bisa bantu tuh. Jadi untuk pemeriksaan para peneliti yang banyak, misalnya pemeriksaannya ada 5 gitu ya, itu minimal diambil sampel tuh bisa berapa sih? Itu kita bisa bantu hitungkan gitu. Kemudian misalnya peneliti pengen neliti tentang pemeriksaan ABCDE, itu juga kita karena misalnya kita punya pengalaman, itu kita bisa rekomendasikan gitu ya. Sebaiknya metodenya ini aja dok. Terus untuk menghemat sampel metodenya ini aja dok, karena bisa dikerjakan misalnya berbarengan, teknologinya ini gitu. Nah itu kita bisa bantu untuk merekomendasikan, walaupun nanti keputusan akhirnya kita tetap serahkan ke peneliti gitu. Kemudian layanan kita yang lain nih yang nomor 4, memfasilitasi pemeriksaan menggunakan RUO atau LDT reagen gitu. Jadi untuk reagen yang research use only ataupun lab development test yang memang masih untuk tujuan riset, itu kita bisa bantu import dari luar negeri. Tadi ya seperti yang Bang Tul ngomong ya, itu ya bingung banget nih bagaimana. Iya dong, kalau kita orang awam ya mau ngimport ke luar negeri, itu tuh nanti di bea cukai siapa yang ngurus, tahu sendiri kan agak panjang ya prosesnya ya. Itu terus nanti itu siapa yang nanti nerimain, yang ngambil dari bea cukai itu siapa gitu. Nah kalau misalnya di Prodia itu udah satu kesatuan paket, mau periksa ini kita langsung pesenin ke vendor, langsung pokoknya di bea cukainya aman, terus stabilitasnya terjaga, dari kirim dari Eropa atau dari Amerika gitu ya ke Indonesia itu stabilitasnya udah pasti terjamin. Karena kalau misalnya rusak sedikit kita minta ganti gitu. Jadi kalau misalnya kita meriksa awam gitu ya rusak, gimana cara returnya ya, kan bingung ya. Betul. Kalau di sini kalau sama Prodia karena kita udah bekerja sama dengan beberapa vendor, kalau rusak sedikit misalnya rembes apa gitu ya ganti gitu. Jadi kita memang benar-benar kualitasnya tuh yang terjamin gitu, dan kita bisa mengimport dari luar negeri ke Indonesia gitu. Kemudian yang layanan yang lain kita itu juga membantu penanganan waktu pengumpulan sampel dan juga penyimpanan sampel penelitian di suhu minus 20 derajat Celcius atau suhu minus 70 dan minus 80 derajat Celcius gitu. Jadi memang untuk pengumpulan sampelnya sendiri, karena untuk penelitian itu biasanya tuh harus di-pool dulu. Jadi nggak dikerjain satu-satu. Kalau kita periksa yang sebagai pasien biasa gitu ya, itu kan kita periksa langsung dikerjain satu gitu. Nah tapi kalau penelitian tuh biasanya tuh kita harus di-pool sampelnya. Nah kalau ada situasi atau kondisi tertentu untuk disesuaikan dulu gitu ya? Betul. Jadi dikumpulin dulu sampai semuanya terkumpul. Misalnya sampelnya ada 40 gitu ya. 40 dulu tuh dicari. Nanti baru setelah selesai semuanya dikumpulin baru dikerjain bersamaan. Nah kalau udah dikumpulin dulu itu harus
suhunya itu harus yang di minus-minus. Minus 20, minus 70, minus 80. Sesuai dengan kebutuhan penelitiannya biasanya. Betul. Nah, di Prodia tuh tersedia gitu ya freezer dengan suhu yang lebih tinggi gitu. Jadi aman lah untuk penyimpanan sampelnya gitu ya, untuk stabilitas yang lebih lama. Kemudian layanan yang lain itu juga kita menyediakan berdiskusi terkait interpretasi hasil, kemudian analisis statistik, itu kita sangat open ya untuk diskusi terkait hasilnya gitu. Kemudian yang terakhir adalah kita memfasilitasi publikasi juga, karena di Prodia itu ada yang namanya bagian yaitu PERI atau Prodia Education Research Institute yang mengelola jurnal INABJ, Indonesian Biomedical Journal, yang ternyata udah terindeks Scopus gitu. Jadi kan kalau udah terindeks Scopus itu udah terpercaya gitu ya untuk publikasinya. Ya, jadi memang itu kita punya di Prodia, mengeluarkan jurnal tersebut. Jadi bisa membantu untuk para peneliti mempublikasikan hasil penelitiannya. Jadi benar-benar kalau aku simak tadi ya semuanya itu benar-benar didampingi ya peneliti ini sebenarnya. Betul. Dari berbagai macam aspek. Betul. Betapa eratnya gitu pendampingan yang diberikan buat para peneliti yang bekerja sama dengan Prodia. Luar biasa. Tapi dengan pendampingan yang sangat erat itu tentunya ada ini dong, ada semacam sejarahnya nih. Pasti perjalanan panjang daripada research support ini sampai berada di titik ini kan, Mbak. Nah, sebenarnya kapan sih pertama kali research support ini tuh ada di Prodia? Akhirnya tercetus Prodia ingin membuat sebuah layanan penelitian atau research support untuk mewadahi teman-teman peneliti tadi gitu, untuk membentuk daripada research support ini. Gimana sih sejarahnya, Mbak? Jadi tuh sebenarnya layanan research support ini udah ada dari sejak tahun 1991. Udah 32 tahun ya. Iya, lama. Udah lama kan gitu. Jadi waktu itu owner sekaligus manajemen yang ada di Prodia itu benar-benar tuh pingin mengembangkan penelitian yang ada di Indonesia. Jadi memang fokusnya itu tuh gimana supaya Indonesia ini maju dalam bidang penelitian dan inovasi gitu ya. Dan ternyata sesuai sama visi kita, yaitu Center of Excellence gitu. Salah satunya itu adalah di bidang pendidikan, penelitian dan juga inovasi. Jadi kita memang benar-benar owner dan juga manajemen saat itu ya, benar-benar nih harus nih. Walaupun sebenarnya kan kalau dibilang tadi hanya membayar biaya reagen dan juga biaya bahan pembantu ya, tidak menguntungkan gitu ya secara profit gitu. Tapi memang tujuan yang mulianya adalah untuk meningkatkan penelitian yang ada di Indonesia sebagai Center of Excellence juga. Jadi itu memang sebagai bagian CSR-nya Prodia gitu ya, untuk mengembangkan penelitian ini gitu. Dan hasilnya itu memang banyak sekali penelitian-penelitian yang dilakukan di Prodia dan terpublikasi gitu. Jadi kita juga happy gitu ya membantu penelitian yang dapat memajukan ilmu kesehatan, ilmu kedokteran di Indonesia gitu. Betul. Dan apalagi yang aku tahu dan aku pahami adalah kemajuan sebuah negara itu sangat dipengaruhi dengan bagaimana mungkin peneliti-peneliti atau pengembangan-pengembangan yang dilakukan di sebuah negara nih. Ini salah satu aspeknya dalam bidang kesehatan ya. Ini aja udah diwadahi sama Prodia buat teman-teman peneliti. Ayo manfaatkan ini. Ada wadah yang diberikan gitu kan. Nah, sebelum lebih dalam lagi, Mbak. Kalau tadi mungkin ada mahasiswa kedokteran, terus peneliti yang mahasiswa bioteknologi, tapi mungkin lebih banyaknya lagi tuh sebenarnya siapa sih, Mbak? Siapa saja yang membutuhkan daripada layanan research support ini? Iya. Jadi memang layanan research support ini kita ini membuka gitu ya untuk teman-teman peneliti-peneliti yang untuk tujuan akademis. Itu seperti misalnya mahasiswa-mahasiswa kedokteran tadi ya. Kemudian juga mahasiswa-mahasiswa biomedik seperti misalnya MIPA, kemudian farmasi, itu juga banyak sekali tuh yang penelitian di kita ya. Kemudian juga biotek gitu. Terus dan yang lain gitu ya, yang termasuk biomedik itu memang mereka juga penelitian di kita. Kemudian untuk tujuan publikasi itu biasanya tuh dosen-dosen tuh banyak ya yang memang terus untuk publikasi. Itu mereka juga penelitian. Kemudian juga untuk para peneliti-peneliti yang memanfaatkan dana hibah dari pemerintah, kemudian dari universitas, itu juga kita fasilitasi untuk penelitiannya.
Dan juga banyak juga peneliti-peneliti yang dari institut-institut research untuk epidemiologi. Itu juga kita bantu gitu ya, penelitian-penelitian terkait hal tersebut. Kemudian juga untuk uji klinis juga banyak ya. Apalagi sekarang nih terkait dengan COVID gitu ya. Banyak sekali penelitian-penelitian yang udah kita bantu dan kita juga merasa senang gitu ya. Karena diharapkan hasilnya itu nanti dapat membantu pemerintah nih dalam menanggulangi COVID ini ke depannya seperti apa, seperti itu. Luar biasa, benar-benar banyak cakupan nih yang diwadahi itu. Jadi buat teman-teman yang disebutkan, jika membutuhkan wadah penelitian, ayo bersama dengan Research Support Prodia. Oke. Selama tadi dari Mbak Rina udah cerita, udah 32 tahun perjalanan daripada Research Support ini kan Mbak di Prodia. Nah, ini untuk menguatkan dan meyakinkan gitu ya. Pengalaman-pengalaman apa saja nih yang sudah dilakukan sama Research Support yang semakin bisa meyakinkan teman-teman peneliti ini untuk bekerja sama juga dengan Prodia gitu. Gimana, Bang? Jadi kita udah 32 tahun ya mengembangkan layanan penelitian ini dan sampai saat ini kami sudah bekerja sama dengan 43 institusi, fakultas kedokteran, kemudian ada organisasi profesi seperti IDI ya, kemudian ada fakultas universitas terkait bioteknologi, kemudian ada fakultas farmasi dan juga ada dari lembaga pemerintahan seperti Eijkman gitu. Tapi kami itu 43 universitas yang telah bekerja sama atau telah MOU dengan Prodia itu masih open nih. Jadi masih setiap tahun tuh kami masih membuka peluang-peluang kerjasama dengan universitas-universitas lain yang memang mau untuk bekerja sama dengan Prodia seperti itu. Kemudian juga kami telah mengerjakan penelitian itu udah lebih dari 4.200 penelitian gitu ya, yang udah kami bantu penelitiannya. Kemudian kami juga telah mengerjakan lebih dari 520 jenis tes riset gitu. Jadi tes-tes yang baru ya kayak mulai dari tes-tes yang sederhana, sitokin tunggal, sampai yang banyak, yang multiplex, sampai yang polimorfisme, sampai yang level DNA, sampai yang level next gen sequencing gitu ya, sampai yang level 16 sDNA seperti kita profiling metagenomiknya feses gitu ya. Kemudian kita profiling sequencingnya COVID, itu juga udah kita kerjakan gitu untuk penelitian. Luas sekali berarti cakupan penelitian yang diwadahi ini ya, Mbak? Betul. Nah, itu kan tadi benar-benar bisa menggambarkan betapa berpengalamannya Research Support ini menjadi wadah buat melakukan penelitian gitu. Nah, kalau misal dia studi atau mungkin bernaung di sebuah organisasi mungkin yang enggak di dalam yang tadi yang enggak disebutkan tadi, mungkin enggak masuk di list institusi itu, enggak masuk di list kampus atau media studi itu gitu. Nah, itu apakah masih bisa diwadahi sama Research Support ini meskipun nggak kerja sama nih institusi di mana dia berada? Iya, masih. Jadi untuk penelitian sendiri, walaupun kita belum bekerja sama institusinya, tapi memang sesuai dengan visinya gitu ya untuk membantu penelitian di Indonesia, itu pasti kita bantu. Jadi semua orang yang mau penelitian yang memang ingin memanfaatkan layanan Research Supportnya Prodia, open ya kita ya. Semua kita pasti bantu gitu untuk penelitiannya. Semua diwadahi rekan-rekan. Buat sahabat Prodia yang juga sedang melaksanakan penelitian, mungkin bingung, tetap ayo bekerja sama bersama dengan Research Support. Nah, bedanya kalau yang institusinya udah bekerja sama nih dengan yang belum kerja sama, itu apakah ada perbedaan kerja bekerja sama dalam hal mewadahi penelitian itu, ada signifikan gak sih bedanya, Mbak? Ya, jadi pasti ada bedanya ya untuk yang sudah kerjasama dan yang belum kerjasama atau belum MOU gitu. Nah, bedanya di mana? Kalau yang sudah MOU itu kita biasanya tuh rutin tuh tiap tahun kita mengadakan transfer knowledge tuh tiap tahun. Jadi tiap tahun tuh kita mengadakan webinar bersama misalnya. Kemudian dari pihak fakultas kedokterannya atau fakultas farmasi atau fakultas universitas yang lain gitu ya,
ingin mengundang kami sebagai narasumber untuk kuliah tamu tuh open lah ya. Itu mah kita malah seneng banget gitu ya, terkait dengan misalnya tren biomarker terkait penelitian tertentu di bidang tertentu itu open. Kemudian terkait manajemen lab klinik pun kita bisa menyediakan narasumber. Kemudian misalnya dari universitas itu ingin pengen terkait dengan kuliah tamu terkait dengan manuskrip gitu ya, terkait tadi penulisan jurnal. Wah, itu juga kita bisa bantu tuh cariin siapa sih narasumber yang tepat gitu ya. Jadi memang apabila sudah MOU itu kita harus rutin tuh mengadakan transfer knowledge setiap tahunnya. Nah, selain itu juga untuk yang sudah bekerja sama itu bisa tour the lab gitu ya, untuk apalagi untuk mahasiswa-mahasiswa baru gitu ya yang memang harus tahu nih di lab itu ada alat-alat apa sih, nah gitu kan biar kebayang lah ya masuk lab. Nah itu bisa tour the lab. Kemudian juga biasanya ada beberapa universitas yang pingin anak-anak didiknya itu magang gitu ya. Nah itu juga kita bisa support gitu ya untuk magang gitu. Dan banyak kerjasama lain yang memang karena kita sudah MOU gitu ya, itu kita bisa fasilitasi. Betapa banyak aspek-aspek yang diwadahi nih, ya kan? Kalau aku rekap gitu, berarti layanan penelitian atau research support ini mewadahi yang ingin melakukan atau punya kebutuhan untuk melaksanakan penelitian, gitu. Betapa diwadahi, dan tadi sudah dijelaskan di diagram tadi itu, di proses-proses tadi itu, tahap-tahapan tadi, betapa eratnya pendampingan itu untuk selama melakukan penelitian. Jadi ini adalah sebuah kesempatan yang menurut aku jangan dilewatkan. Ini benar-benar diwadahi, penelitian pun dapat tetap berjalan dengan baik gitu dan menemukan hasilnya. Nah, kalau yang ingin mau dibantu penelitian di research support project ini, caranya gimana, Mbak? Apakah harus lewat apa gitu? Apakah ada birokrasi khusus kalau yang mau melakukan penelitian? Nah, entah kirim kemana atau kemana gitu. Apakah cukup datang aja gitu misalnya? Iya. Caranya itu gampang banget. Cukup email aja ke research.support@prodia.co.id. Itu nanti pasti kami respons gitu ya, secepat-cepatnya gitu ya. Jadi nanti kita di situ bisa interaksi, bisa menjadwalkan diskusi online, ataupun kita bisa berinteraksi via email ataupun WhatsApp gitu. Jadi memang hanya cukup meng-email ke research.support@prodia.co.id. Langsung segera kirimkan email untuk segera melakukan kerjasama penelitian ini agar segera diwadahi, sehingga penelitian dilakukan juga tetap berjalan dengan baik dan juga menemukan hasil yang mantap tentunya. Dan sudah 30 tahun berpengalaman, tentu saja research support ini akan menjawab keraguan dalam proses penelitiannya, sehingga menemukan solusi yang tepat untuk penelitian Anda. Terima kasih banyak buat Marina di sini yang sudah memaparkan banyak tentang layanan penelitian ini. Semoga juga buat teman-teman yang melakukan layanan penelitian ini juga segera bisa bekerja sama supaya penelitian juga berjalan dengan baik ya, Mbak. Oke, terima kasih banyak juga nih Bang Tul, kita udah diundang ya. Oke, sama-sama. Oke, nantikan Prodia Podcast selanjutnya dengan topik-topik tentang kesehatan yang lainnya yang juga bermanfaat buat sahabat Prodia. Dan tidak lupa, aku juga akan mengingatkan, jangan lupa ikuti media sosial Prodia. Di Instagram di @prodia_lab, di Twitter @prodia_lab, di Facebook cari aja Laboratorium Klinik Prodia dan dapatkan informasi-informasi terkait kesehatan dan lain-lainnya tentang Prodia untuk sahabat Prodia. Bagi yang mau request topik mungkin, kayaknya hal ini perlu ada penjelasan yang lebih dalam karena belum ada nih yang menjelaskan hal itu lebih dalam tentang tentunya terkait kesehatan, langsung saja DM ke Instagram Prodia di @prodia_lab. Terima kasih buat seluruh sahabat Prodia yang tetap setia mendengarkan Prodia Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya. Prodia Podcast, well, wellness lifestyle.